Saudara, kita ketemu lagi ya. Saudara, hari ini saya ingin share dari Kejadian pasal 12, saudara, ayat 1 sampai 9. Oke. Kalau saya ketemu, saya akan bacakan untuk kita semuanya, saudara. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Ini judul perikopnya, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, saudara, namanya Abraham sebelum jadi Abraham. Jadi Abram, saudara ya, nama pertamanya. Nanti sama Tuhan diganti, namamu bukan lagi Abram tapi Abraham. Nanti nama istrinya juga namanya bukan Sarai lagi tapi jadi Sarah, gitu ya. Nah, saudara, kalau kita baca di pasal sebelumnya, pasal 11 ayat 32, saudara, ayat 31 dan 32, kita tahu sebenarnya Abram ini sebenarnya kelihatannya sudah dipanggil sama Tuhan kedua kalinya ini, saudara. Jadi sebelumnya dia dipanggil di waktu masih di Ur-Kasdim. Kemudian mereka berangkat dari situ ke tanah Kanaan, tapi waktu ketemu Haran, mereka berhenti di sana, menetap di sana, saudara. Jadi nggak jalan ke tanah Kanaan, gitu ya. Nah, perintahnya sebenarnya mungkin kurang lebih sama. Kalau kita baca di Kisah Rasul 7 ayat 2, saudara ya. Saya akan bacakan aja Kisah Rasul 7 ayat 2, saudara. Ini waktu kisahnya Stefanus, saudara ya. Nah, dibilang gini, jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia." Nah, ini di Ur-Kasdim, sebelum ia menetap di Haran. Jadi Abraham ini sudah dipanggil 2 kali, saudara. Kamu pergi ke tanah Kanaan, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu. Tapi ternyata sekeluarganya masih ikut semua, saudara ya, sampai di Haran ini. Di Haran dipanggil yang kedua kalinya, saudara. Ya, dipanggil yang kedua kalinya. "Abraham, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu." Ini kelihatannya diputus semua. Mau diputus semua sama Tuhan. Tapi Lot masih diajak ikut, saudara ya. Lot ini mungkin dianggap anak karena dia gak punya anak. Karena Abraham gak punya anak. Lah, orang tuanya Lot sudah meninggal. Nah, mungkin Lot ini, "Dah, kamu jadi anakku aja." Tapi perintahnya Tuhan itu jelas ya. Pergi dari sanak saudaramu, ya, jadi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Itu semua ikatan yang membuat Abraham itu nggak bergerak memenuhi panggilan Tuhan itu mau diputus semua sama Tuhan. Tapi masih ada yang digandoli, saudara ya. Nah, itulah manusia, saudara. Kemudian Abraham ini, saudara, kalau kita lihat lingkungan keluarganya, lingkungan sekelilingnya itu lingkungan yang menyembah dewa-dewa. Jadi ini politeisme, saudara. Mereka waktu itu kebanyakan menyembah dewa bulan, ya, menyembah dewa-dewa, tapi dewa yang paling kuat yang disembah itu dewa bulan, saudara, waktu itu. Nah, ini mau diputus semua. Kamu harus putus dengan semua masa lalumu yang membelenggu kamu.
Gitu ya maksudnya Tuhan itu. Jadi termasuk dari dewa-dewa yang pernah kamu sembah itu sama Tuhan itu mau diputus semua. Kamu kuperkenalkan, wah, aku memperkenalkan diri kepadamu, aku satu-satunya Tuhan yang sesungguhnya. Jadi maksudnya Tuhan itu gitu. Jadi dia ini dipilih sama Tuhan, saudara. Tuhan berbicara secara, ini kelihatannya berbicara secara audible, ya, bukan lewat mimpi. Ini menurut penafsir-penafsir, saudara ya. Menurut penafsir-penafsir kuno, dibilang Tuhan tuh menampakkan diri secara khusus kepada Abraham. Jadi bicaranya tuh audible, bukan lewat mimpi, bukan lewat penglihatannya orang lain, tapi Abraham ketemu langsung. Itulah kenapa dia mau langsung menjawab panggilannya itu ya. Yang kedua ini benar-benar ya, dia pergi. Ya, saudara. Nah, saudara, kalau kita perhatikan panggilannya Abraham, perintahnya ini sebenarnya nggak spesifik ya, saudara ya. Pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, kalau saudara jadi Abraham, kira-kira saudara berangkat nggak? Iya, sama. Iya, kemana ini gitu loh, iya kan? Kita pasti sekarang gini, ujilah segala sesuatu, ya kan? Betul ya? Kita cari peneguhan, kita diskusi dengan orang-orang yang rohani juga. Orang-orang yang mungkin kakak rohani atau orang tua rohani atau pembimbing-pembimbing. Kita pasti minta masukan. Ini kok tiba-tiba Tuhan tuh bilang, pergi kamu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Lah ini perginya kemana? Iya kan? Kalau kita jadi Abraham hari ini bingung ya saudara ya. Bingung. Tapi Abraham berangkat saudara. Abraham berangkat. Saya waktu itu bayangkan ya, saya juga bingung. Ini mulainya berangkat kemana ya jalannya gitu loh. Iya, mau ke kiri apa mau ke kanan. Oke, wes pokoknya yang penting keluar dulu aja dari Haran ini, keluar dulu aja dari perbatasan kota. Begitu sampai, misalnya kita sampai di Waru, saudara, bingung. Ini mau kemana nih? Mau ke arah Sidoarjo apa mau Jakarta ini? Nah, iya kan? Bingung lagi kan? Nah itu loh. Itu manusia, saudara. Tapi Abraham ini luar biasa. Itu kenapa dia dibilang bapak orang beriman. Gitu loh. Imannya tumbuh itu bahkan sebelum dia disunat, saudara. Ya, Paulus bilang imannya tumbuh bahkan sebelum dia disunat. Sunat itu hanya ekspresi dari imannya. Itu menunjukkan imannya, gitu loh. Jadi bukan karena dia disunat kemudian dia beriman. Itulah kenapa Abraham itu disebut bapak orang beriman, karena dia nggak tahu apa-apa tapi dia mau nurut, gitu loh. Ya, di sini juga sebenarnya menunjukkan sesuatu, saudara ya. Bahwa sebenarnya Tuhan kita tuh Tuhan yang maha tahu. Saudara, kalau kita lihat Tuhan tuh bukan hanya memberi perintah, tapi memberi janji juga. Janji itu sesuatu yang harus digenapi atau enggak, saudara? Janji itu sesuatu yang digenapi kan, saudara ya. Namanya aja janji. Ya, misalnya saya sama Pak Pil misalnya janjian, Pak, besok kita ketemuan ya Pak ya. Besok kita ketemuan. Pak, nanti waktu ketemuan nanti kita ngomong ini. Artinya apa? Besok saya harus menyediakan waktu untuk ketemu sama Pak Pil, gitu loh. Kalau saya ingkar janji, Pak Pil mungkin mulai berpikir sonis, udah bus lah sonis. Gitu mungkin dia kan. Nah, Tuhan ini memberi janji, saudara. Tuhan ini memberi janji sesuatu yang akan ditepati. Makanya Tuhan bilang gini, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Di ayat ketiga, Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. 3 janji Tuhan. Akan. Artinya kalau Tuhan sudah bilang sesuatu akan, itu pasti terjadi nggak, saudara? Pasti terjadi. Nah, ini menunjukkan apa, saudara? Ini menunjukkan perbedaan kualitas. Yang pertama, Tuhan kita tuh Tuhan yang maha tahu. Kalau Tuhan sudah bilang gini, kalau Tuhan sudah bilang pergi kamu ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu, artinya apa? Tuhan sudah menata segala sesuatunya. Bahkan di dalam kekekalan sebelum Abraham diciptakan, ya, kalau kita baca di Yohanes, Tuhan bilang apa? Aku bahkan ada sebelum zamannya Abraham. Ya kan? Sebelum semua diciptakan, sebelum semua dijadikan. Artinya apa? Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Kalau Tuhan bilang pergi, artinya apa? Tuhan sudah mengatur segala sesuatu di depan. Itulah saudara. Saudara,
Abraham tahu pasti bahwa waktu dia keluar dari tanah Haran, dia keluar dari negerinya, keluar dari sanak saudaranya, keluar dari rumah orang tuanya, dia akan menghadapi ketidakpastian. Abraham ini orang kaya, saudara, di sana. Kelihatannya dia punya kedudukan. Kenapa? Kalau kita lihat, dia punya banyak ternak. Orang zaman dulu, kekayaannya itu diukur dari apa? Jumlah ternaknya sama jumlah budaknya. Alkitab mencatat, Abraham keluar dari sana membawa orang-orangnya. Artinya bukan orang yang sedikit jumlahnya. Membawa ternak-ternaknya. Artinya bukan sedikit jumlahnya. Jumlahnya banyak. Abraham menikmati kemapanan di sana. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu kan sesuatu yang dicari orang banyak. Bener gak, saudara? Siapa sih di sini, saudara, yang kalau bisa, saudara, kita bisa tahu sampai tahun 3030? Iya kan? Semua pasti kepingin tahu kan, saudara? Kalau perlu tahun 4000, tahun 5000 kita bisa tahu semua kejadian. Iya kan? Itu manusia. Kepinginnya seperti itu. Kepinginnya semua tuh mapan, aman. Iya kan? Nah, yang bikin kita nggak aman tuh apa sih, saudara, sebenarnya? Ketidakpastian yang ada di depan. Ketidakpastian itu terjadi karena apa? Karena semua sudah rusak. Iya kan? Dulu waktu masih di Taman Eden semuanya tuh pasti. Iya kan? Kenapa? Karena manusia bertemu muka dengan Tuhan secara langsung. Semuanya tuh pasti. Lah sekarang yang ditemui siapa, saudara? Yang pasti. Ayo. Semua nggak pasti, ya kan, saudara? Semua serba tidak pasti. Nah, itulah yang terjadi. Abraham meninggalkan semua kemapanannya. Meninggalkan semua yang dianggap orang itu sesuatu yang pasti. Dia keluar. Nah, itulah kenapa dia dianggap, dia disebut bapak orang beriman. Nah, tapi saudara, kita bisa melihat sebenarnya Abraham mempercayai figur yang tepat. Figur yang tepat siapa? Tuhan. Karena dia menata semuanya. Dia tahu kalau Tuhan sudah memanggil, ini sesuatu yang besar. Dia memang belum memanggil Tuhan waktu itu, tapi dia tahu ini sesuatu yang besar, gitu ya. Waktu Tuhan memperkenalkan dirinya, ini sesuatu yang besar. Aku harus taat sama Dia. Artinya apa? Dia lihat dari dulu, sekarang dan sampai selamanya Dia atur. Gitu loh, saudara. Ya, Dia atur. Nah, saudara, kalau dilihat sebenarnya kepastian yang pasti bagi manusia itu apa? Satu-satunya kepastian yang pasti bagi manusia itu kematian. Iya kan? Manusia begitu lahir pasti mati. Gitu loh. Itu yang gak bisa dihindari. Tapi situasi itu semuanya tidak pasti. Itulah kenapa manusia butuh pegangan. Nah, saudara, itulah perbedaan kualitasnya manusia dengan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, artinya Dia tahu pasti. Bahkan bukan cuma tahu pasti, saudara. Artinya Dia sudah merencanakan. Saudara, orang kalau merencanakan itu kira-kira diatur semua nggak? Misalnya kita mau pergi keluar kota ini 3 hari misalnya. Oke, kita sudah tahu kita bakal pergi 3 hari. Kita merencanakan nggak baju untuk 3 hari? Di sana kita mau ngapain aja? Oh, kita mau rafting atau kita mau outbound misalnya. Mau kotor-kotor di sana, kita bawa baju berapa? Diatur nggak? Ya kan? Itu manusia nggak maha tahu loh. Bahkan kadang-kadang kita bawa cadangan. Bawa cadangan nih. Jangan-jangan kita nanti kehujanan di sana, ya kan? Bener nggak? Apalagi Tuhan. Tuhan tuh gini, saudara. Tuhan itu pengetahuannya nggak berkembang. Tuhan tuh pengetahuannya utuh. Utuh tuh bulat gini, saudara, nggak ada cuilnya. Ya. Nah, kalau manusia itu bukan bulat gini. Pengetahuannya tuh dari kecil tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar gini. Buktinya apa? Saudara, siapa di sini yang waktu lahir langsung bisa nulis? Ajaib. Langsung bisa baca tulis. Siapa di sini? Ayo. Nah, justru serem ya, saudara ya. Begitu lahir mata sudah melek, sudah bisa ngomong, sudah bisa baca tulis. Itu tambah horor, saudara. Itu loh, gak ada ya. Siapa di sini yang begitu lahir langsung bisa jalan, langsung bisa ngomong mama, papa. Oh, ini anu ya. Oh, ini aku ya. Oh, atau ini siapa? Ini siapa? Oh, ini Pak Pil ya. Dia langsung tahu. Gak ada, saudara ya. Oh, kalau saya tahu, kalau ada kayak gitu, saudara, dah.
horor pasti. Jangan-jangan ini pasti dedek ini. Pasti saudara kepinginan king ini. Iya kan? Iya kan? Pasti kepingin di dalam nama Yesus segala roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan keluar. Gitu. Ya kan, gak ada yang kayak gitu. Tapi Tuhan gak seperti itu, saudara. Tuhan tuh pengetahuannya langsung utuh. Ya, langsung utuh. Jadi dia gak bertambah-tambah. Makanya segala sesuatu yang dia rencanakan itu sudah pasti. Gitu loh. Sudah pasti. Itulah kenapa, saudara, dalam segala kepastiannya kita ini punya kepastian untuk gak khawatir. Gitu loh. Kalau Tuhan sudah memanggil kita sampai hari ini, saudara, kalau Tuhan itu sudah memimpin kita sampai hari ini, artinya apa? Kita tidak perlu khawatir. Gitu loh. Kalau kita menjawab panggilan Tuhan sampai hari ini, apapun bentuk pelayanan kita, mau itu di dunia pelayanan, mau itu di dunia kerja, mau itu di keluarga, mau itu di pergaulan kita melayaninya, Tuhan sudah merencanakan sesuatu dan kita nggak perlu khawatir. Gitu loh, saudara. Ya kan? Kita nggak perlu, waduh nanti gimana ya? Waduh ini resesi, waduh ini ada kesulitan lagi. Waduh, aku sakit dari ini misalnya. Saudara, semua itu sudah ada dalam perencanaannya Tuhan. Kalaupun kita misalnya sakit dari ini, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah memberikan kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi rasa sakit itu. Wow, gitu loh, saudara. Bahkan kita nggak tahu. Kita sih nggak tahu, tapi bahkan Tuhan sudah mempersiapkan mujizat yang diperlukan untuk menghadapi rasa sakit. Oh, gitu loh, saudara. Nah, itulah hebatnya Tuhan. Itu loh. Jadi, itulah kenapa manusia yang nggak maha tahu harus bergantung kepada Tuhan yang maha tahu, yang maha kuasa. Gitu loh. Nah, tapi manusia zaman sekarang enggak, saudara. Manusia zaman sekarang, saudara, kalau lihat di Eropa kayak gitu ya, kayak di Eropa, di negara-negara maju, agama itu dianggap sebagai sesuatu yang mainan, saudara. Kalau kita lihat lebih banyak orang-orang di negara-negara maju itu jadi orang-orang yang ateis, orang-orang yang gak bertuhan, mereka gak merasa perlu Tuhan. Itulah kenapa beberapa ngomong bahwa agama itu candu, dibilang agama itu candu, gitu loh. Agama itu bikin orang kecanduan katanya, itu logikanya mereka. Bahkan dibilang gini, kalau diperlukan ya kita cari Tuhan, gitu loh. Agama ada atau Tuhan itu ada waktu orang membutuhkan, waktu orang ada dalam kesulitan orang baru mau cari Tuhan. Kalau nggak ada di dalam kesulitan, orang nggak akan cari Tuhan. Itulah kenapa dibilang agama atau Tuhan itu sesuatu yang candu, gitu loh. Nah, tapi kekristenan nggak ngajari kita seperti itu, saudara. Kekristenan dari Kejadian sampai Wahyu kita bisa melihat bagaimana manifestasinya Tuhan. Abraham yang makmur, dia mempercayai Tuhan. Ayub yang makmur, dia tetap mempercayai Tuhan. Ya kan? Dibilang logikanya orang-orang di negara-negara maju, orang kalau ada dalam kecukupan, kemakmuran, tidak akan mau mempercayai Tuhan. Tapi kenyataannya kita bisa melihat Abraham, kita bisa melihat siapa? Ayub. Kita bisa melihat ada orang-orang kaya di Alkitab yang mereka mempercayai Tuhan. Artinya apa? Logika itu sebenarnya terpatahkan. Ada sesuatu di dalam hati yang yang itu sepertinya ya memang ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih berkuasa. Mulai mencari siapa dia? Tuhan. Ada orang-orang yang dibilang gini, kalau dalam kesusahan orang mencari Tuhan untuk apa? Untuk lepas dari kesusahan, untuk lepas dari masalahnya. Tapi kita bisa melihat orang-orang di kitab Wahyu di 7 jemaat itu, saudara. Ada beberapa jemaat itu dianiaya habis-habisan. Kenapa kok mereka tetap mau? Gitu loh, ayo. Kenapa kok mereka tetap mau? Ini kan di luar nalar. Gitu loh, saudara. Artinya apa? Mereka tahu bahwa ada Allah yang hidup, yang bisa mengatur segala sesuatunya. Dan mereka gak perlu khawatir tentang jiwa mereka. Mereka gak perlu khawatir tentang apapun dari hidup mereka. Mereka mendapatkan esensi dari kehidupan, itu saudara. Nah, tapi itulah, jadi kemahatauan Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan itu membutuhkan apa? Membutuhkan respon. Loh, kalau Tuhan sudah merencanakan semuanya, kenapa kok kita nih masih harus meresponi panggilan Tuhan? Ya karena memang itu yang Tuhan inginkan, saudara.
Tuhan tuh nggak kepingin manusia tuh jadi kayak robot gitu loh. Wes pokoknya ini Pak Lukito tak rencanakan dari sini ke sini. Dia nolak nggak nolak, terserah dia. Bukan seperti itu. Tapi waktu Tuhan merencanakan panggilan, Tuhan ingin kita menjawabnya dengan sadar, ya Tuhan, aku mau, gitu loh. Itulah kenapa sama Tuhan tuh disetting bagaimana caranya, gitu loh. Sampai akhirnya kita mau menjawab panggilan itu. Nah, itu loh saudara. Itulah kenapa kadang-kadang kalau kita pikir-pikir sampai hari ini saudara ya, iya ya, dulu kenapa ya kok mau ya? Padahal hidup misalnya hidup gak enak-enak, kok akhirnya mau jawab panggilan Tuhan. Saya kadang-kadang dengar kisah-kisah saudara ya, orang hidupnya sangat enak, sangat mapan, terus akhirnya malah pergi untuk pelayanan misi ke daerah-daerah gitu loh, yang itu di luar ekspektasinya dia. Kenapa? Hatinya berkobar-kobar karena ada satu kesadaran, ya Tuhan, aku mau, gitu loh saudara, aku mau, ayo sampai mau. Kenapa? Karena aku ini mengasihi kamu, karena aku ini kepingin kamu tuh sama aku, gitu loh ya saudara ya. Jadi maksudnya Tuhan tuh sebenarnya bukan untuk menyiksa kita loh saudara. Waktu Tuhan tuh manggil kita bukan, tapi supaya apa? Supaya Tuhan tuh mau kita tuh mau menyadari, iya ya aku kepingin sama Tuhan, iya ya aku bener-bener cinta ternyata sama Tuhan. Itu membangkitkan rasa cinta, gitu loh saudara. Saudara, kalau saudara ingat-ingat ya sampai hari ini, saudara, siapa di sini yang nggak pernah ngalami kesulitan, saudara? Siapa yang nggak pernah ngalami kesulitan? Nggak ada ya. Tapi kenapa? Lah iya, furo itu aja kesulitan loh, saudara. Kalau mau makan agak tinggian dikit gitu ya furo. Gitu. Ya kan dia nggak bisa kan, bener nggak? Kesulitan dia. Kalau kita nggak ngasih makan, telat ngasih makan, kesulitan dia. Dia kan hidupnya tergantung sama kita. Nggak ada yang nggak pernah ngalami kesulitan. Tapi pertanyaan saya, kenapa saudara makin mencintai Tuhan? Ayo, kenapa makin mencintai Tuhan? Oke, itu kan kalau kesulitan. Oke, saudara, ada di antara kita yang hidupnya makin hari makin katakanlah makin mapan. Makin mapan. Katanya orang kalau makin mapan makin susah untuk mencintai Tuhan. Karena Tuhan dibutuhkan cuma di saat-saat kita kesulitan. Saudara, waktu kita makin mapan, saudara masih mencintai Tuhan? Masih mencintai Tuhan. Waktu makin nggak ada masalah yang seperti dulu yang kita harus bergumul jam 3 pagi bangun gitu. Saudara masih mencintai Tuhan sampai hari ini? Nah, kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Ayo. Kenapa? Nah, sudah tergantung. Kalau nggak ada Tuhan kayak ada sesuatu yang kosong ya. Nah, itu loh saudara. Kayak ada sesuatu yang kosong, kayak kita berapi-api gitu loh. Nah, itu sesuatu yang dari Tuhan. Roh Kudus itu menghidupkan api, gitu loh, api kita. Nah, saudara, itulah kenapa Tuhan tuh sebenarnya lagi membangkitkan kesadarannya kita. Kamu kalau mencintai bukan karena paksaan. Tuhan tuh maksudnya gitu loh. Mencintai karena kamu memang sungguh-sungguh mencintai. Kamu mencintai pasanganmu aja bisa kok. Masa mencintai aku? Gak bisa. Lah gitu loh saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Itulah kenapa Adam dipisahkan, saudara. Dipisahkan. Kenapa? Kalau kamu ada di sana terus, engkau gak akan mencintai aku, gitu loh. Dan kalau engkau gak mencintai aku, gak menganggap aku yang terutama, engkau gak akan jadi apa-apa. Engkau gak akan memberkati bangsa-bangsa, gitu loh. Nah, saudara, waktu kita mulai dipisahkan, saudara, waktu kita mulai bertobat, saudara, dulu kita mungkin punya kepercayaan yang lain, atau kita dulu mungkin punya kumpulan-kumpulan yang lain, kumpulan-kumpulan yang itu gak berkenan sama Tuhan, atau punya kehidupan yang gak berkenan sama Tuhan. Kita mulai dipisahkan. Kita waktu mulai bertobat mulai dipisahkan sama Tuhan. Ya, dipisahkan dari orang-orang yang lama, yang dulu yang ngajak kita gak karu-karuan, dipisahkan semua. Orang-orang mulai mungkin berpikir gini, jangan ojo alim, sekarang alim. Ya kan? Bener gak? Orang kalau baru bertobat sering digitukan kan saudara. Wes gak usah dikumpuli, percuma alim, gak usah nakal. Pendeta. Iya kan? Orang kalau percaya Tuhan selalu digitukan kan saudara. Saudara, dulu saya masih ingat saudara ya, teman-teman saya dulu kalau minimal kalau mereka ngerokok aja saudara ya. Kalau ada saya gitu dimatikan semua. Dimatikan. Pendetone teko. Gitu saudara. Iya. Nanti kalau
mereka mau minum gitu ya saudara. Nek ngomong aja ono Sony. Gitu bisik-bisik saya dengar. Nek ngomong aja ono Sony. Pendetoi. Sungkan ambek pendeto gitu saudara. Nah itulah yang dimaksud gini saudara, sama Tuhan mulai dipisahkan. Tapi bukan berarti kita nggak jadi terang untuk sekeliling kita loh saudara. Dipisahkan supaya apa? Supaya kita jadi berkat. Itulah kenapa terus Abraham pergi. Dia nggak tahu nanti jadi berkatnya gimana saudara. Tapi dia pergi. Ya. Dia mulai menyadari. Seiring berjalannya waktu dia makin menyadari bahwa satu-satunya tujuannya dia cuma menyenangkan Tuhan, titik. Wes. Kalau kita tahu bahwa satu-satunya tujuan hidup kita cuma untuk menyenangkan Tuhan saudara, apapun yang kita lakukan akan kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, sudah pasti kita akan jadi berkat. Jadi saluran berkat untuk sekeliling kita. Gitu loh saudara. Jadi itulah yang Tuhan tuh mau, gitu loh. Ayo kamu harus menyadari, satu-satunya kebanggaanmu adalah menyenangkan Tuhan. Satu-satunya tujuanmu itu cuma menyenangkan Tuhan. Sampai kamu tua, tujuanmu cuma untuk menyenangkan Tuhan. Kebanggaanmu, sukacitamu, kesenanganmu untuk menyenangkan Tuhan. Lah terus yang ada ini apa Tuhan? Harta benda misalnya, teman-teman, ya apa itu? Nah, templean, pelengkap. Nah itu dipakai Tuhan saudara. Dipakai Tuhan untuk apa? Untuk membentuk kita. Gitu loh. Dipakai Tuhan untuk membentuk kita, untuk memperlengkapi kita juga. Nah saudara, kita kalau seorang diri saudara, kalau kita seorang diri di dalam kamar gitu, pernah nggak saudara seminggu aja seorang diri di dalam kamar nggak keluar gitu, makanannya dimasukkan lewat bawah dinding. Itu kalau COVID ya saudara. Nah saudara, tapi gini saudara, dulu teman saya saudara yang kena COVID itu, waktu awal-awal dulu itu di karantina, satu kamar masih ada temannya saudara. Masih ada temannya, jadi nggak benar-benar terisolasi dia. Kalau benar-benar terisolasi, itu di Jepang ada namanya hikikomori, saudara. Ya, itu perilaku menarik diri dari kehidupan sosial. Jadi kamarnya itu dipetangi semua, saudara. Makanannya dimasukkan dari bawah. Dia cuma hidupnya tuh pakai komputer aja, saudara. Hidupnya tuh sama komputer aja. Kalau mati nggak ketahuan, saudara. Yang kayak gitu-gitu ada, saudara. Tingkat stresnya jadi apa? Jadi makin tinggi. Gitu loh. Tingkat stresnya jadi makin tinggi. Mereka kayak gitu karena stres, terus akhirnya memisahkan diri dari orang, tambah stres. Akhirnya apa? Tambah mati. Gitu loh, saudara. Nah, saudara, kita pernah belajar tentang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya ya. Kita pernah belajar sama-sama ya. Salomo waktu itu mengajarkan apa? Sebenarnya gini, dalam bahasanya kita sekarang, satu sama lain harus bisa saling menginspirasi. Oh gitu loh. Kalau kita bisa saling menginspirasi, itu artinya apa? Kita bisa jadi berkat. Kalau kita bisa jadi berkat, artinya apa? Kita saling mendewasakan. Itulah gunanya. Nah gitu loh saudara. Ya, sesama manusia gunanya saling mendewasakan. Apa yang ada pada kita sekarang ini? Untuk membentuk kita, untuk memperlengkapi kita selama kita hidup di dalam panggilannya. Gitu loh saudara. Ya saudara, jadi itulah maksudnya Tuhan. Ya saudara, ayo kita sama-sama hidup memenuhi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang pertama, yang paling mendasar apa saudara? Panggilan untuk menyenangkan Tuhan. Gitu loh. Kita nggak perlu khawatir saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Tahu itu sudah mengatur semuanya. Supaya apa? Supaya kita memuliakan Tuhan. Dimulai dari apa? Nah di situ loh Tuhan tuh mulai pisahkan kita. Apa yang gandoli kita hari-hari ini saudara? Ayo, apa yang gandoli kita? Ayo kita pikirkan sama-sama. Kita renungkan sama-sama. Kalau ada yang masih gandoli kita, saudara, kalau kita lihat Abraham ini masih gandoli Lot, saudara. Ya, di kemudian hari apa yang terjadi? Lot bikin masalah kan saudara? Nyusai Abraham. Ya kan? Pegawainya bertengkar. Habis bertengkar dia pergi ke Sodom dan Gomora. Udah gitu Abraham, wah pokoknya nyusai tok lah ini Lot ini saudara. Ya kan?
Lah ya itu namanya aja gadoli. Kalau gadoli itu berat gak Zara? Berat itu loh. Apa di sini? Supaya apa? Supaya satu-satunya kesukaannya adalah menyenangkan Tuhan. Nah itulah kenapa Abram itu dibilang akhirnya menjadi bapak orang beriman, karena satu-satunya kesukaannya adalah menyenangkan Tuhan. Itulah kenapa keluarganya pun pada akhirnya dipakai sama Tuhan. Gitu loh pada akhirnya. Amin, saudara. Ya kita sama-sama berdoa untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk pekerjaan kita, supaya semuanya pada akhirnya berpusat kepada Tuhan. Gitu, saudara ya. Yuk kita sama-sama berdoa, saudara.